Hello, ladies and gentlemen. Welcome back with me, Dena. And how are you guys? I really hope you guys doing well. But if you're not, please just enjoy the process. So in this video, I'm going to talk about scientific thinking atau berpikir ilmiah. Jadi sederhananya tuh pemikiran ilmiah adalah proses berpikir secara sistematis atau struktural yang melibatkan observasi, kemudian hipotesis, eksperimen, dan juga evaluasi bukti. Oke, aku bakalan jelasin satu-satu, misalnya observasi gitu, atau kata lain mengamati. Jadi kita mengamati fenomena atau kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar kita, dan akan muncul kayak pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang perlu untuk diperhatikan secara mendalam dan tidak. Kemudian hipotesis atau hipotesa atau kata lain juga prasangka, asumsi atau dugaan gitu. Misalnya kita dari fenomena yang kita observasi tadi kita bisa menduga sesuatu gitu, dugaan sementara. Baru kita masuk ke eksperimen. Nah, eksperimen ini proses mengumpulkan data dan bukti yang mendukung hipotesa tadi gitu. Kemudian kita masuk ke evaluasi data, ya kita mengevaluasi kembali data-data atau bukti yang kita kumpulkan apakah bisa mendukung hipotesa tadi atau tidak, dan kemudian ke kesimpulan gitu. Dan aku bakalan kasih contoh sederhana yang bisa kita temui di lingkungan atau di kehidupan sehari-hari, misalnya dalam sebuah relationships gitu. Ada pasangan misalnya cewek cowok gitu ya. Si cewek one day ngerasain si cowok tuh udah berubah gitu, misalnya dalam cara berkomunikasi. Kesana kemari biasanya selalu bilang dan jalan sama siapa selalu bilang, tapi at the time atau beberapa waktu terakhir tuh misalnya si cowok udah nggak bilang gitu. Akhirnya si cewek tuh resah dengan perlakuan si cowok, dan disinilah masuk ke observasi gitu. Bagaimana si cewek memberikan atensi penuh terhadap keresahan itu gitu. Dia mengamati perilaku si cowok kayak oh ternyata emang betul gitu kan keresahannya tadi gitu, dimana si cowok kayaknya memang dalam waktu terakhir si cowok sudah tidak seintens itu dan komunikasinya sudah tidak sebagus itu gitu, sebaik itu seperti sebelumnya. Dan setelah itu masuk ke hipotesa, hipotesis, prasangka, dugaan, asumsi tadi gitu kan. Misalnya let's say dugaannya tuh dari observasi tadi si cewek menduga kalau si cowoknya ini selingkuh gitu, misalnya ya pacarnya berselingkuh. Nah, sebelum kita masuk ke kesimpulan, ini kan hanya dugaan sementara yang kebenarnya tuh harus diuji gitu. Nah, setelah itu baru masuk ke eksperimen, dimana si cewek mengumpulkan bukti gitu. Misalnya si cewek minta bantuan teman-temannya untuk kalau ketemu sama pacarku nanti di foto gitu, apalagi ada gerak-gerik mencurigakan tolong di foto gitu. Dan contoh lain misalnya si cewek ini agak ekstrim dan agak mengganggu privasi si cowok sih, tapi bisa dengan mengecek HP tanpa sepengetahuan si cowok gitu ya, kayak ya dengan tujuan untuk mencari bukti gitu. Dan finally misalnya si cewek ketemu sebuah chat yang agak mencurigakan gitu ya dari si cowok dengan cewek lain, misalnya dengan komunikasi yang cukup intens kayak good morning lah, good night, atau selalu untuk janjian ketemuan, ya there's something wrong gitu kan kalau udah ada gitu. Dan kemudian masuk ke evaluasi, dan ini mencocok logikan kayak apakah bukti-bukti yang dikumpulkan itu bisa sejalan atau bisa mendukung hipotesa tadi atau tidak gitu. Nah, misalnya bukti dari teman-teman si cewek gitu, si cowok jalan sama cewek lain dan ternyata cewek yang sama juga yang sering chatan sama si cowok gitu. You get it? Nah, setelah itu bisa langsung masuk ke kesimpulan. Jadi di mana hipotesa atau dugaan sementara tadi si pacarnya atau si cowoknya selingkuh benar adanya ya berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan si cewek gitu. Jadi misalnya contoh lain juga ya. Contoh lain, zaman sekarang kan sosial media sudah sangat membludak ya, kayak Gen Z yang memang jadi
pengguna aktif sosial media. Yang aku lihat tuh ya informasi di sosial media unlimited dan kita bisa mengakses segala informasi dan hal-hal yang pengen kita cari tahu tuh ada gitu. Tapi sayangnya jadi kemarin tuh ada kan suatu isu yang lumayan booming. I don't really know ya the problem, the issues, tapi ada salah satu coach di Timnas Indonesia, jadi dikeluarkan. Ini penggemar sepak bola pasti tahu banget gitu kan. Dan banyak yang aku lihat tuh orang-orang di sekitar aku ya, khususnya mau itu orang tua, anak muda, yang opininya tuh gampang sekali untuk digiring gitu dengan media yang memberitakan informasi yang bahkan mereka aja nggak berpikir dua kali atau nggak melalui proses berpikir, nggak cari tahu gitu. Dan lucunya sampai masuk kesimpulan salahnya si Bapak Erick Thohir yang mengeluarkan si coach gitu kan, padahal mereka saja tidak mencari tahu the problem tuh apa gitu. Dan aku di sini nggak, disclaimer ya, aku nggak mendukung juga nih coach ini dikeluarkan gitu, tapi permasalahannya tuh kok mudah banget gitu untuk digiring opininya gitu, apalagi anak muda yang menurut aku tuh pikirannya masih fresh, yang benar-benar otaknya tuh dipakai untuk mikir gitu. Aku cukup heran aja sih sama orang-orang yang anak-anak muda yang opininya tuh gampang banget untuk digiring. Jadi intinya tuh segala sesuatu yang kita terima itu diproses dulu gitu. Jangan ditelan bulat-bulat dan jangan sampai dengan hanya sekedar informasi atau asumsi dari beberapa orang kita bisa langsung menyimpulkan kalau hal itu benar atau tidak gitu. Jadi ya pintar-pintarlah berpikir. Dan menurut aku tuh dengan kita mengadopsi berpikir ilmiah ini, kita bisa banget untuk meminimalisir kesalahan berpikir, kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan kemudian meminimalisir juga penyesalan yang terjadi. Karena menurut aku tuh penyesalan terjadi kan karena adanya perasaan yang mendominasi gitu saat kita mengambil sebuah keputusan. Apalagi menurut aku keputusan-keputusan yang krusial dalam hidup tuh sangat tidak bisa atau tidak boleh untuk menggunakan perasaan gitu. Tapi aku nggak bilang juga all the time we have to rational dan juga logic, masuk akal berdasarkan bukti, data, fakta, nggak juga gitu kan. Tapi jangan sampai pikiran atau rasional kita tadi tuh dibajak oleh perasaan kita gitu. Ada beberapa hal yang dimana aku juga setuju, misalnya kita falling in love, itu kadang nggak masuk akal kan. Kita jatuh cinta tuh nggak masuk akal. Jadi ada beberapa hal yang harus ditimbang, dimana kapan kita menggunakan logika, kapan kita menggunakan perasaan gitu. Jadi ya balik lagi ke scientific thinking ini, intinya segala sesuatu yang diterima tidak boleh langsung ditelan bulat-bulat gitu ya. Asumsi atau informasi yang diterima tuh diproses dulu gitu, dilewati dulu, kayak dari proses berpikir tadi. Itu menurut aku membantu banget. Dan ya sebelum kita masuk ke kesimpulan harus diuji gitu dong kebenarannya, dan kemudian setelah masuk kesimpulan baru kita bisa memutuskan sesuatu. Apalagi keputusan-keputusan yang krusial dalam hidup tuh nggak boleh untuk kayak cuma oke, aku pengen ini, why, kenapa sampai pengen itu gitu, aku mau ini, kenapa sampai mau itu. Jadi bertanyalah gitu, berpikir kritis gitu. So ya itu aja yang pengen aku bagiin ke kalian, semoga bermanfaat. And kalau ada kritik dan juga masukan, please bilang di kolom komen. Dan juga kalau ada saran next aku mau video apa, kalian mau nonton apa, please let me know di kolom komentar. Dan see you on the next video. Bye bye.